Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yulianto, NIM 094, tentang makalah sistem pakar yang ditulis oleh Ria Yunintias. Latar belakang dan masalah. Sistem pakar Express System adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Rumusan masalah, kita akan bahas tentang apa itu sistem pakar yang pertama, yang kedua untuk apa sistem pakar, yang ketiga bagaimana cara kerja sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau yang biasa disebut express system adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia expert atau manusia pakar yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan sekumpulan rule atau kaidah yang didapat dari pakar lalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusi atau kesimpulan. Ada beberapa pengertian sistem pakar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ephraim Turban menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menurut Garatano dan Riley menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Kemampuan bahwa sistem pakar adalah kesimpulan sistem pakar adalah suatu aplikasi dari kecerdasan tiruan yang dapat menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu, yang dapat bertindak sebagai penasihat seperti orang-orang pakar, di mana solusi atau jalan keluar yang dihasilkan sistem pakar berkualitas. Kelebihan dan kelemahan sistem pakar. Yang kelebihannya, yang satu, bisa melakukan proses secara berulang. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar. Yang ketiga, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk bekerja dan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kelemahan, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat dikaitkan dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Ciri-ciri sistem pakar. Yang satu, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran pada data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang keenam, keluarnya bersifat anjuran. Yang ini struktur dari sistem pakar. Yang pertama, lingkungan pengembangan atau development environment yang digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Yang kedua adalah lingkungan konsultasi atau consultation environment, digunakan oleh pengguna yang bukan pakar atau memperoleh pengetahuan pakar. Ini adalah konsep-konsep sistem pakar. Yang pertama, keahlian yang bersifat luas dan merupakan penguasa pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman. Yang kedua, oleh ahli atau pakar, seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan yang mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan. Yang ketiga, keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Yang keempat, mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Yang kelima, aturan. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai prosedur pemecah masalah. Bentuk dan tipe sistem pakar ada 3, yaitu mandiri, terkait atau tergabung, dan sistem pakar mengabdi. Sedangkan bentuk dan tipe sistem pakar mandiri, sistem pakar yang murni
berdiri sendiri, tidak digabung dengan software lain, bisa dijalankan pada komputer pribadi atau mainframe. Yang terkait adalah dalam bentuk ini sistem pakar hanya merupakan bagian dari program yang lebih besar. Program tersebut biasanya menggunakan teknik algoritma konvensional, tapi bisa mengakses sistem pakar yang ditempatkan sebagai subrutin yang bisa dimanfaatkan setiap kali kebutuhan. Yang ketiga, sistem mengabdi merupakan bagian dari komputer khusus yang diabadikan kepada fungsi tunggal. Sistem tersebut bisa membantu analisa data radar dalam pesawat tempur atau membuat keputusan intelijen tentang bagaimana memodifikasi pembangunan kimiawi dan lain-lain. Berikut karakteristik dan elemen sistem pakar. Sistem pakar dibuat dengan tujuan tertentu dan pastinya tujuan tersebut bersifat untuk membantu para pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikut adalah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah sistem pakar. Yang pertama, high performance. Yang kedua, adequate response time. Yang ketiga, good reliability. Yang keempat, understandable. Yang kelima, flexibility. Hal ini komponen yang terdapat pada struktur sistem pakar. Yang pertama ada user interface yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang kedua ada workspace atau blackboard. Workspace merupakan area dari sekumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Yang ketiga ada explanation facility. Biasa digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem pakar yang digunakan untuk melacak atau merespon, memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan sistem pakar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, menentukan problema yang cocok. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, menghitung pengembalian investasi. Yang kelima, memilih alat pengembangan. Keenam, merekayasa pengetahuan. Yang ketujuh, merancang sistem. Ke-8, melengkapi pengembangan. 9, menguji dan mencari kesalahan sistem. Yang ke-10, memelihara sistem. Yang terakhir, kesimpulan dari semuanya adalah sistem pakar merupakan cabang dari salah satu mata kuliah yang kecerdasan buatan. Kami juga dalam proses membuat implementasi yang terwujud aplikasi berbentuk desktop ataupun website. Yang kedua, konsep dasar sistem pakar mencakup beberapa persoalan mendasar, antara lain siapa yang disebut pakar, apa yang dimaksud dengan keahlian, bagaimana keahlian dapat ditransfer, dan bagaimana sistem bekerja. Yang ketiga, ada metode sistem pakar yang mempunyai model dari pengetahuan manusia, knowledge base yang mempunyai ruang lingkup pemrograman serta mempunyai strategi untuk mencari. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.